Bapak, Ibu, Wabarakatuh. Saudara Jemaat semua, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya Halo, mengundang semua selamat jemaat datang, untuk halo Pak Robert. open camp dan tidak unmute selama ibadah berlangsung karena akan mengganggu. Dan saya akan mengingatkan hari ini ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Saya persilahkan Nia untuk membacakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Terima kasih Nia. Sekarang kita akan lanjut mendengarkan beberapa pesan dari Voice of Pentecost. Saya persilahkan Pak Roland. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik.
Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus, hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pagi ini. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami. Kami semua dalam keadaan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada semua kami, umat-Mu di gereja Dermawan Square Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami menaik syafaat kami Tuhan, berbangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada di biji mata-Mu Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan. COVID akan mereda ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, ekonomi akan bangkit ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati pemimpin kami, pemimpin negeri kami,
Presiden kami beserta wakilnya maruf aminnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, agar memimpin bangsa ini dengan penuh sejahtera ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Memimpin pusat sampai daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, serta sampai RT RW Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. TNI, Polri, DPR, MPR, semua Engkau memberkati ya Tuhan. Beri mereka takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikono Harjo Tuhan, Engkau memberkati beliau Tuhan, berkat kesehatan yang sempurna Engkau berikan Tuhan, hikmat marifat-Mu Engkau berikan kepada, begitu juga serta wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga pemimpin rohani kami, pemimpin cabang kami juga Tuhan, Bapak Pendeta Bambang Rianto serta istri Tuhan, Ibu Indri juga Tuhan, memberkati mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus, anak cucu mantu semua Tuhan yang memberkatinya. Pada wakilnya juga Pak Tatang Tuhan, memberkati kesehatan, berkati bisnisnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, baik juga Tuhan yang tidak bisa bergabung ya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, memberkati pekerjaan mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan Yesus. Bila masih ada yang di rumah sakit Tuhan, memberkati Tuhan, kepada Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang masih isolasi mandiri juga Tuhan memberkati ya Tuhan. Tangan-Mu yang memberkati mereka, keluarga mereka Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, bila kami melanjutkan acara kami, ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan. Karena 2-3 orang berkumpul selama Tuhan, Engkau ada hadir di sini Tuhan. Berkati juga Pak Bambang yang akan sharing firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dibungkus dengan kuasa darah-Mu. Urati mulut bibir hamba-Mu Tuhan, agar firman yang diucapkan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini biar kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Walaupun kita beribadah interaksinya lewat Zoom Bapak Ibu Saudara, saya mau pastikan bahwa sukacita yang dari Tuhan gak dibatasi oleh apapun. Dan kuasa hadirat Tuhan gak dibatasi oleh apapun. Yang sepakat dengan saya katakan amin dong. Kasih jempolnya dulu buat Tuhan Yesus, karena Dia baik buat kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu melimpah atas kami hari ini. Dan kami percaya segala yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi kami alami, kami terima hari ini. Kami tahu no matter what the situation is, gak peduli situasinya seperti apa, kalau Engkau berkata, aku memberkatimu anak-anakku, maka terjadilah dalam hidup kami berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan, keajaiban, pemulihan yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup kami. Oh haleluya. Ayo dimanapun kita berada, kalau memungkinkan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Engkau telah baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, yes, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Yes Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu ya Tuhan. Bukan karena keadaan, tapi karena Kau layak Tuhan. Karena Kau layak Tuhan, karena Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, Yesus, Yesus, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kami katakan Kau yang layak. Mari berikan semua bagi Dia, Dia layak saudara. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Yesus hanya Kau, Kau yang layak. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, untuk selamanya, untuk selamanya. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, Kau layak di dalam roh, di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak, Kau disembah, ditinggikan, ditinggikan untuk selama. Mari sembah, mari sembah. Oh, riana lama ya karena mata syakata karya Kau ada di sini Tuhan. Kau ada di sini di rumah kami, di sini di hati kami. We are your house, Lord. We are
sembah saudara ya, mari sembah, mari sembah, mari sembah ya. Kemenangan kita hanyalah di hadirat Tuhan. Terobosan keajaiban hanya di hadirat Tuhan ya saudara ya. Mari saudara yang di rumah kita berbahasa roh saudara. Oralaba ya syakata karalaba. Kiralaba ralaba takariada bakaralaba ralaba ya syakata kariada barala. Kiralaba ralaba. Yes, kandara bata kariada bakarala bata syakata kariada barala karambariada barala bayara barata karia urabata karia de bakaramba sakata bakrabala barala 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 urababa baba karabata kariada barala 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 baba 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 baba. Ku mau memujimu, ku selalu apapun keadaannya Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari lewati keadaannya ya saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima, Kau yang layak. Kami gak ragu Tuhan, karena di dalam-Mu ada ya dan amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, haleluya. Makasih Tuhan. Pagi ini iman kami bangkit Tuhan, bahwa di dalam-Mu kami temukan kebaikan ketika di luar sana ya Tuhan. Hanya kejahatan yang kami lihat ya Tuhan, hanya kerusakan yang kami lihat, hanya ketakutan yang kami lihat. Kami temukan kebaikan demi kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih kalau kami ada di tempat yang tepat hari ini, saat ini, di dalam hadirat-Mu untuk mengalami, gak cuma melihat namun mengalami sendiri kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terus lakukan ya Tuhan apa yang ingin Kau lakukan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau lah yang baik bagi kami. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dan berikan sorak-sorai haleluya. Dia baik buat kita. Yang percaya katakan mungkin sama suami istri keluarganya bilang, Tuhan Yesus baik, udah baik buat kita. Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Haleluya. Jika memungkinkan mari kita bangkit berdiri ya saudara ya. Jika memungkinkan mari kita bangkit berdiri ya saudara. Kami menyatakan kita declare kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Katakan ya sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Ya selalu baru rahmat-Mu bagi hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat apapun situasinya tak pernah berakhir di hidup. Katakan dari awal ya, katakan dari awal.
tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, yes, selalu baru rahmat-Mu bagi. Kami gak lihat situasinya, ganti hari. Kami lihat janji-Mu, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir ya di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik ya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik ya. Ayo katakan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, yes, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, oh, Tuhan Yesus baik, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus baik. Ya. Kuatin kanan kirinya, bilang begini, apapun keadaannya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar kita terus nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, dan terlebih lagi Engkau hidup, dan Engkau hidup ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih, dan Engkau yang ada di dalam kami besar Tuhan, jauh lebih besar dari segala masalah yang ada dalam hidup kami dan di dunia ini. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, kami nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bangun iman kita sekali lagi, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, yes, kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi kita berbahasa roh, saudara. Orianda karala bata syakata karyada barala baba. Mari berbahasa roh, saudara. Orianda karala baba syata karyanda rala baba rianda rala maya syakata bakarala ba. Urabata karyada barala baba ya sakana bakarala baba 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 baba. Korala barala baya syakata karyanda boriada barala baba. Kura baba bata syakata karala barala. Orianda rala baba syakata rala baba. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu ada kepastian. Amin. Tanpa pertolongan-Mu kami nggak tahu bagaimana, saudara. Tapi Engkau penuh dengan kasih karunia. Engkau yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Amin. Terima kasih Roh Kudus, kehadiran-Mu sungguh menyenangkan hati kami, menguatkan kami. Mari berfirman, ajar kami Tuhan, jadikan hati kami semua menjadi tanah baik. Biar firman-Mu tertanam, menghasilkan buah. Kami boleh mengalaminya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Suara saya pelan. Kalau nggak buka masker nggak kedengaran. Saya akan coba membawa dalam aliran yang tadi dibawa oleh pengajaran ya. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ini kisah Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 pria, belum wanita dan anak-anak. Katakan saja
5.000 jadi 15.000. Saudara. Dan saya percaya Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan yang sama, perkara yang sama. Bahkan lebih daripada itu. Enggak usah lebih dah, sama aja. Melipat gandakan berkat. Ini satu pengurapan. Dan sampai hari ini kalau kita hidup dalam kecukupan, bahkan ada yang dalam kelimpahan, ini sebetulnya urapan itu. Melipat gandakan berkat. Kalau dipikir gaji berapa, persembahan kasih berapa, udah gak mungkin cukup. Tapi herannya, urapan pelipat gandaan itu mencukupkan semuanya. Dikatakan alangkah baiknya kalau ibadah disertai rasa cukup. Benar sekali. Kalau lapar, ibadah gak enak. Saudara. Karena itu kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Selalu cukup. Goncangan-goncangan semakin nyata. Di Eropa belum pernah dalam 1000 tahun terakhir banjir bandang. Jerman, Belanda bagian selatan, Belgia, dan banyak negara lagi. Cina, goncangan-goncangan bukan hanya di Eropa, tapi juga di Cina. Saudara, kalau kita bukan menghakimi, tapi kalau satu negara udah merasa dirinya super, apalagi yang disembah bukan Tuhan Yesus, itu pasti Tuhan izinkan terjadi goncangan supaya mereka bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Di Cina yang sudah begitu canggih kemajuannya, tapi mereka menyembah yang naga. Terjadi banjir, kadang bendungan-bendungan yang menahan air sungai yang sekian, itu jebol. Dan kita melihat di YouTube aja saudara, lihat ya laporannya bagaimana mereka katakan, alam tidak bisa dilawan. Sebetulnya mereka harus katakan Tuhan tidak bisa dilawan. Amin. Lalu terjadi lagi di Inggris. Wah, Inggris. Bukannya Inggris percaya Tuhan Yesus. Oh, tinggal sedikit. Sebagian terbesar udah enggak. Dan apa yang terjadi di jalanan-jalanan di mana biasanya Mini Cooper dengan dahsyatnya meraung ya, suara knalpot yang istimewa dari Morris Mini Cooper. Sekarang Morris Mini Cooper tuh ngambang, seperti di sungai, ngambang di jalanan. Aduh sayang amat ya, saya dari dulu pengen beli nggak kesampaian. Sekarang ngambang di sungai. Bahkan saya dengar di Manado gempa lagi ya, kasihan ya. Dan ini kan ya kantong orang percaya. Kita terus mendoakan. Kalau diperhatikan presiden udah ambil dia bandingkan tahun lalu dengan tahun ini. Lalu dia katakan setiap tahun kok bencana makin bertambah. Gempa bumi, gunung meletus, dihitung. Tahun lalu berapa kali, tahun ini berapa kali, bertambah. Jadi saudara, saya ini yakin benar bahwa kita hidup di ujungnya akhir zaman. Dalam hal penyakit belum pernah seperti saat ini. Udah COVID-19 masih gak cukup, varian Delta, habis varian Delta plus, habis itu apalagi saudara ya, kita hanya bisa berdoa. Tapi kalau memang ini Tuhan izinkan, lebih baik kita bernaung di bawah perlindungan Tuhan. Mazmur 91 menjamin, Roma 8 ayat 1-2 mengatakan, selama kita tidak hidup dalam kedagingan, tapi hidup di dalam Roh Kudus, maka kita dilindungi
daripada hukum maut. Buktinya saudara ya, semua yang percaya ini ya sehat-sehat aja. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Di mana Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan sekali lagi. Bukan hanya bumi, tapi langit juga. Dan ini bicara tentang ya virus-virus ini bisa di udara ya katanya. Lalu dianjurkan, mari kita hidup dan beribadah dengan mengucap syukur dan menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan hormat dan takut. Saudara, mencerminkan pribadi Tuhan adalah mengagungkan Tuhan. Karena itu Pak Niko menganjurkan integritas. Integritas harus seperti integritasnya Tuhan. Dan di saat kita berusaha dan mau, Roh Kudus akan berikan kesanggupan. Maka kita tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Yakobus, Rasul Yakobus, saya mendadak dapat pelajaran ini di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Ayat 7 mulai dari 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di ayat 8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan seperti banyak terjadi bahkan antar denominasi gereja, saudara. Saya lihat di YouTube, berani amat orang mempersalahkan yang benar. Coba lo yang doa, bisa nggak COVID berhenti? Nyalahin yang terlalu, saudara, terlalu. Nah, Yakobus katakan, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Dengar, kamu yang sombong, mengata-ngatain hamba Tuhan yang diurapi. Coba, dan saya lebih baik katakan, bertobat supaya kamu gak dihukum. Karena sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim adalah Tuhan Yesus. Setiap saat dia bisa datang. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Tapi yang pasti saudara, setiap saat Tuhan Yesus bisa datang. Di ayat 10 dikatakan, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Tadi bicara tentang Yusuf. Yusuf, udah ditolak saudara ya. Hanya karena dia dapat karunia-karunia Roh Kudus. Dia dapat mimpi, segala yang dari Tuhan. Lalu saudara-saudaranya iri hati, dibuang ke sumur. Emang udah Tuhan sudah atur ya. Ada yang beli dia bawa ke Mesir. Di Mesir dijual ke Potifar, dicobai namun tidak tergiur. Lalu mendarat di penjara. Di penjara pun dia tetap hidup kudus. Dia tahan penderitaan, dia sabar. Tapi Tuhan lagi yang ngatur juru minum dan tukang roti ya. Dinubuatkan, yang satu dinubuatkan kamu akan bebas. Waktu yang juru roti minta, gue juga dong nubuatin. Terus dibilang
kamu akan digantung. Dan semua itu terjadi. Dan akhirnya Fir'aun dapat mimpi, Yusuf dipanggil mengartikan, dan Tuhan angkat dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, turutilah penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turuti Elia setia sampai akhir, sampai Tuhan angkat dia. Turutilah Nabi Musa, orang paling lembut di atas muka bumi, yang juga diangkat Tuhan. Sesungguhnya ayat 11 kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Nah, Ayub satu lagi saudara ya. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub dicobai iblis. Tuhan izinkan, ya, tapi jangan ambil nyawanya. Lalu sampai luka bisul-bisul di sekujur tubuh, dia sampai pakai beling garuk-garuk. Lalu istrinya katakan, udah lo mati aja, Pak, kutukilah Tuhan dan mati kamu. Tapi Ayub dia tetap setia, dia tahan dalam penderitaan. Dia katakan, kamu perempuan gila, cuma mau terima enaknya. Lama dia bergumul, nasihat kawan-kawannya tidak membantu. Sampai akhirnya dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan waktu dia melihat kemuliaan Tuhan, dia katakan, ampuni aku Tuhan. Aku salah. Aku salah, perkira tentang Engkau. Engkau tidak salah. Aku yang salah mengerti tentang Engkau. Saat itu Tuhan pulihkan. Apa yang hilang, apa yang dirampok, seluruh kekayaannya diganti 2 kali lipat. Anak-anaknya yang meninggal diganti, saudara. Semua berlipat-lipat. Nah, ini yang terjadi kalau kita berani bertekun. Ketekunan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan Tuhan. Oke. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Lalu Yakobus 5 ayat 12 ke atas, ya mulai dari 13 aja. Ini mengenai doa untuk orang sakit. Yakobus ajarkan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Pada saat kita mengalami kesulitan, kemiskinan atau kesusahan, carilah kekuatan dari Tuhan Yesus melalui doa. Amin. Dekatilah pengantaramu. Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, dia adalah pendoa syafaat bagi kita senantiasa. Di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, mari kita menghampiri, penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Menghampiri takhta kasih karunia Tuhan Yesus. Supaya kita terima rahmat, itu pengampunan. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Satu Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Dia adalah pendoa syafaat kita. Dia selalu menolong, beri pertolongan waktu kita datang ke takhta kasih karunia. Dan jangan khawatir,
serahkan sebab Dia yang memelihara kamu. Saudara, lalu diteruskan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, tadi kan menderita, baiklah dia berdoa, ya, ayat-ayat penunjang. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah panggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Saudara, kalau sakit, pertama kita harus berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, berharap kepada Tuhan, dan kebanyakan di situ kalau iman kita udah kuat, kita sembuh. Tapi kalau masih kurang, panggillah penatua-penatua yang penuh Roh Kudus. Panggillah mereka yang sudah imannya udah naik, ya. Mereka udah kuat dalam imannya. Mereka yakin kalau aku doakan sembuh dia. Kalau saya melihat kadang-kadang hamba Tuhan di YouTube, ya, orang datang sekarat, lalu dia udah dilarang kan untuk mendoakan orang sakit, udah diancam pemerintah, ya. Lalu datang nih pejabat, diantar sama ya dia komandan pasti, ya, anak buahnya seragam, ya, polisi. Lalu sekarat, minta didoakan, jadi langsung di-shoot. Dia bilang, maaf ya Pak Wali Kota, maaf ya Pak Wali Kota, ini demi kemanusiaan, saya akan menyembuhkan dia. Wah, berani ngomong, saya akan menyembuhkan orang sekarat, sudah, ya. Langsung dia tumpang tangan dalam nama Yesus. Udah, jalan. Langsung kekuatannya kembali, infusnya dilepas, saudara. Dia jalan, bahkan dia jogging sedikit. Nah, ini kepada orang-orang yang seperti ini kita minta pertolongan, saudara, ya. Penatua jemaat supaya mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Minyak itu hanya untuk membantu iman, saudara. Membantu iman, bukan minyaknya. Tapi iman kepada janji Tuhan, itulah yang menyembuhkan. Di sini dikatakan kan dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, biar udah sekarat juga. Dan jika dia telah berbuat dosa, ini pakai jika, saudara. Nggak selalu orang sakit karena dosa. Kadang-kadang karena gaya hidup yang salah. Ya, 30% dari iblis. 70% dari gaya hidup yang salah. Suka begadang, segala yang dilarang, minuman keras, segala itu memang sehari-hari. Ya salah sendiri, saudara, kalau sakit. Ya. Dan di sini dikatakan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Waktu penatua-penatua datang, pasti dia akan tanya dulu, kamu masih ada kecewa ya sama orang? Enggak pak. Iya kali. Lalu akhirnya dia ngaku, saudara, ya. Sebab kebanyakan penyakit itu datang dari hati yang tidak bisa mengampuni. Waktu dia mengampuni, dosanya juga diampuni. Dan waktu dosanya diampuni, dia berhak di atas kesembuhan. Saudara, terusnya dikatakan begini. Sesudah minta bantuan dari penatua, lalu sudah mengaku dosa, dia sudah mengampuni. Terus dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan ini biasa antara suami dan istri. Dan saling mendoakan. Jadi dua hal, saudara. Saling mengaku dosamu. Aku pernah begini. Dan istri pun juga aku pernah begitu. Lalu sungguh-sungguh berjanji tidak lagi akan berbuat itu. Maka saat itu Tuhan katakan, ya sudah beres dosanya. Sekarang saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena saat ini engkau statusmu
doa orang benar. Engkau sudah jadi status orang yang benar. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, beberapa kesembuhan yang saya nikmati, saudara ya. Ya kebanyakan waktu zaman Karsa Pemuda, saudara ya. Karena pegang kesembuhan ilahi di Karsa Pemuda. Dan diundang ke sana, diundang ke sini, ya antara lain mendoakan yang sakit-sakit parah. Nah, saya kenal satu keluarga, saudara. Sejak dari Modisa, dia selalu ikut. Kalau kita Rabu berdoa di sana, itu belum buka di Karsa, saudara ya. Masih di Modisa. Waktu doa di sana, habis doa, makan Mbak. Seberangnya itu kan ada Texas Fried Chicken. Ibunya, putrinya, baik-baik, penuh dengan sukacita, saudara ya. Ceria sekali. Dan kita juga menikmati kenal dengan orang yang sebaik ini. Satu hari, saudara, dia hanya menangis. Nah, kenapa ini? Lalu dia gak mau cerita dekat-dekat. Saya juga gak boleh buka, saudara ya. Identitasnya enggak. Dia katakan, Pak, suami saya ada lagi. Ya itu kan biasa, saudara ya. Sejak zaman Tan Cheng Bok, cinta segitiga itu udah terjadi di mana-mana. Tapi kita bisa ketawa, tapi kalau merasakan, aduh perih, saudara. Ya. Dan saat itu dia buka. Sampai punya anak, Pak. Aduh, kok bisa sampai begitu? Iya, mungkin saya kurang memperhatikan. Udah, saya ajar mengampuni, saya ajar memberkati. Di luar bisa. Aku mengasihi dia. Aku berkati dia, Tuhan. Aku ampuni. Tapi di dalam ini gak bisa. Dan penyakit pun datang. Sampai setiap kali sakit didoakan sembuh. Satu hari itu begitu tekanan itu begitu berat sampai dia masuk ICU. Ya karena udah langganan saudara ya, saya dipanggil ke ICU. Dan sampai di ICU saya lihat ada suaminya, ada anak-anaknya. Lalu Roh Kudus katakan ini. Pak, nanti ngomong di telinga ibu. Ngomong, Ma, ampuni aku. Aku telah menyakiti hatimu seperti ini. Ampuni aku, Ma. Aku tidak akan buat lagi. Sesudah itu, lihat reaksinya. Oke, kalau reaksinya positif, cium dia di pipinya. Sekalipun di ICU kan semua selang ya. Berat untuk dia melakukan. Saya katakan, masih mau ibu liwat kritis ini? Mau Pak, saya sebetulnya sayang. Bagus, kalau begitu lakukan. Dia lakukan, saya juga masuk di ICU, saya doa. Dia katakan yang seperti saya katakan, reaksi dari si ibu, air mata. Dia katakan, Pak, ampuni aku juga. Aku kurang memperhatikan engkau. Terlalu sering ke gereja. Ke gereja gak salah, saudara. Tapi kurang memperhatikan, salah juga. Lalu dia mau gerakkan tangannya penuh dengan selang. Dan suaminya melakukan apa yang saya anjurkan. Dia cium pipinya. Saudara. Habis itu dia peluk aja. Tempel pipi. Dan sejak itu dia melepaskan wanita keduanya. Dan sampai hari ini saya kemarin habis WhatsApp anaknya. Semuanya baik-baik saja. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, lagu ini bagus sekali. Kalau kita melihat kata-katanya, sekalipun dalam kesesakan, aku tidak menyerah. Kesesakan bisa suasana seperti ini, tertolak, merasa tidak disayang lagi. Tapi bisa juga sesak karena COVID. Semua berlaku. Meski dalam kesesakan, aku tidak akan menyerah. Karena seluruh hidupku ada di dalam genggaman-Mu. Saudara sering-sering nyanyi lagu ini, saudara merasakan kasih Tuhan. Saya rasakan dalam roh, saudara. Ada beberapa orang yang sangat haus akan kasih Tuhan. Karena engkau pun merasa tidak disayang lagi. Mother Teresa pernah katakan begini, penyakit yang paling parah bukan TBC, bukan AIDS, waktu itu belum ada COVID. Tapi mau ditambahkan bukan COVID. Tapi penyakit yang terparah adalah merasa tidak disayang. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam hati. sebelum kita masuk perjamuan kudus. Saat ini lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Walaupun bukan salahmu, tapi lepaskan pengampunan pada orang yang menyakitimu. Sampai kau tidak merasa disayang lagi. Hanya satu jalan, minta kasih Tuhan memenuhi kami. String. Letakkan tangan di hatimu. Kirana masyani rabusi. Oh Kudus, Oh Kudus, curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu. Inana masya, oh nana masa. Perbaharui hubungan yang tidak baik. Kembalikan Tuhan, saling mengasihi lagi.
Di saat engkau sudah mengampuni, engkau jadi orang benar. Statusmu orang benar. Kau berhak atas kesembuhan. Saat ini kami berdoa untuk segala kelemahan tubuh, segala roh sakit penyakit. Engkau tidak berhak lagi di atas anak-anak Tuhan. Mereka sudah berstatus dibenarkan oleh darah Yesus. Mereka berhak atas kesembuhan sempurna saat ini dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Kita basah roh semua. Terus. Kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Oh, darah-Mu Yesus, oh, sucikan dosaku, haleluya. Oh darah-Mu Yesus, oh darah-Mu Yesus, oh darah-Mu Yesus, oh darah-Mu Yesus, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Kuasa kesembuhan itu sedang mengalir terus. Terimalah. Makasih. Pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia mengambil sebuah roti, lalu mengucap syukur pada Bapa. Kemudian Tuhan pecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah untuk kamu, supaya keluarga yang terpecah menjadi satu kembali, supaya yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Rapasya. Hati yang remuk dipulihkan karena lambung Tuhan ditusuk oleh tombak. Dia menderita sakit hati kita supaya kita boleh pulih. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mengucap syukur dan makanlah. Terima kasih Tuhan. Lalu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus yang telah mensucikan kita. Darah Yesus yang sudah memulihkan hati nurani kami. Kasih Yesus terasa bila kita menghormati darah Yesus.
Karena itu, bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mengucap syukur, hormatilah. Dan bersyukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Ucapkan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, nada masalah. Terima kasih. Tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Wow. Dan hari ini kita ada di hari pertama di bulan Agustus. Nah, seperti kita tahu bahwa bulan spesial ini adalah hari kemerdekaan daripada bangsa. Nah, oleh karena itu, saudara, kita juga berkesempatan untuk boleh memberikan persembahan dan persepuluhan. Saya ingat akan satu kisah di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang menabur banyak akan menabur banyak, tapi orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Sebuah kisah yang mengubahkan cara pikir saya, pola pikir saya 25 tahun yang lalu adalah di sebuah desa hidup dengan pertanian, dan mereka menanam kentang semuanya penduduk di desa itu. Nah, ada satu hal yang menarik karena ada satu petani yang selalu memanen hasil yang luar biasa karena panenannya berbeda dengan petani-petani yang lain. Hasil daripada kentangnya selalu baik dan besar-besar. Nah, petani yang lain sudah mencoba untuk mengikuti cara mereka menanam tanaman kentang itu, saudara. Mulai dari pupuknya, waktu menyiramnya, dan lain sebagainya, mereka sudah lakukan dengan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali mereka musim panen, didapati hasil daripada petani ini selalu berbeda. Nah, sampai akhirnya mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada petani itu, dan jawabannya satu, yaitu setiap kali petani itu memanen hasilnya, dia memilah kentang-kentang yang mulai dari ukurannya, baik buruk kentangnya, dan selalu dia memisahkan kentang yang terbaik, yang besar, yang bagus, itu yang dia tanam lagi untuk panen berikutnya. Dan setelah mereka, petani-petani lain juga mengikuti cara yang sama, mereka memanen hasil yang baik-baik juga. Nah, dari kisah ini kita belajar untuk selalu kita memberikan yang terbaik, dan kita akan kita juga akan menabur yang baik, dan kita akan menghasilkan yang terbaik juga. Terima kasih, dan inilah kesempatan untuk kita boleh menabur, memberikan persembahan dan persepuluhan. Saudara bisa lihat ini,
QR code, saudara bisa scan, dan nanti hasil daripada yang saudara berikan itu saudara boleh diberikan kepada saudara Tionar melalui WhatsApp yang tertera dari layar tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita membacakan arti Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Healing Prayer diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 sampai 10 pagi melalui Zoom dengan ID dan PES yang tertera di flyer. Kita akan bersama-sama berdoa bagi teman maupun keluarga kita yang saat ini sedang terkena COVID-19. Yang kedua, Kul GB Dharma Wangsa Square akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom dengan ID dan PES yang tertera atau link yang sedang kita gunakan pada hari ini. Rumah doa online bersama dengan generasi Yeremia diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam melalui Zoom dengan ID dan PES yang tertera pada flyer. Ibadah GC tetap akan diadakan setiap minggu jam 8 pagi, sedangkan ibadah youth akan diadakan setiap minggu kedua dan minggu ketiga pada jam 9.15 pagi melalui Zoom dengan ID dan PES yang tertera. Untuk ibadah umum GB Dharma Wangsa Square pada tanggal 8, 15, dan 29 Agustus akan ditampilkan melalui tayangan YouTube GBI Dharma Wangsa dan diupload jam 7 pagi. Yang terakhir, kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah umum GB Dharma Wangsa Square melalui Zoom yang akan diadakan kembali pada Minggu 29 Agustus melalui link Zoom yang sama dengan yang kita pakai hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai siang hari ini sampai Tuhan datang, menjemput kiranya Allah bahkan sampai selama-lamanya, dan semua kita yang percaya dan diberkati firman Tuhan pagi ini katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana? Selamat hari Minggu, Pak Bambang. Belum bubar. Terima kasih. Dokumentasi dulu ya. Dokumentasi dulu bisa dibuka semua kameranya. Kita dokumentasi dulu ya Om dan Tante. Dokumentasi dulu ya Bu. Oke. Ini ada dua layar. Dua layar kita dokumentasi dulu ya. Kasih senyum yang terbaik karena kita di bulan yang baru. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Satu layar lagi. Nah.
Kakek siap-siap ya, Kek. Oh, bikin info. 3. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. 1. Sebentar. Ini lagi ada kesalahan teknis juga di sini. Sebentar. Sebentar. Oke. Layar kedua ya, layar kedua. Buka semua kameranya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Terus kalau ada yang mau stay, silakan stay ya untuk didoakan Pak Bambang. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di akhir bulan berkati Napur. Sehat selalu Caca. Bu Rini. Armen, Bu Dari. Datang Bu Ika. Dewi, Linda, Bang Beni, Bang Beni sudah izin Pak Roland, Bu Nina, Pak Rudi, Kak Erna, Karani, Elizabeth, Mama Jordan, Mina, siapa lagi? Kakak kamu ya. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Shalom Pak Hengki. Shalom. Pak Beni gimana Pak? Beninya mana? Sehat Pak Hengki Pak. Salam buat Beni ya Pak. Amin. Ini Siti. Pak Hengki. Bu Indri kemana nih Bu Indri? Dari Tani. Ya. Media DS jadinya Tante Evi ya? Udah tahun 3 kan? Semuanya. Armen. Hai Tante. Evi. Dari selamat hari Minggu Kak Armen. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Sehat. Kasih semua berkati. Dan bagi dan God bless you. Mohon pamit ya. Izin Lab, Tuhan berkati semua sampai hari Senin besok. Ada healing. Besok dan hari Sana kalau begini kan Sekarang Pak Tatang, Bu Tatang. God bless you. God bless you. Yonar lagi. di sekretariat kenapa? Mari belum dibuka ya, Bu. Ada trouble di sana? Ya, nggak tahu tiba-tiba. Oh. Tadi pas Pak Tatang suaranya kecil ya Rolandnya? Enggak, jelas Bu, jelas. Enggak bagus. Jelas kok, jelas. Bilang katanya kecil katanya. Enggak. Di sini jelas kok, jelas. Di handphone juga jelas. Enggak bagus kok. Ah. Jadi sekretariat tidak ada masalah sinyal kayaknya. Oh, iya iya. Tiba-tiba down. Pak Bambang nggak kelihatan, Pak Bambang. Iya, internetnya lagi down di sekretariat. Saya juga di rumah nih udah 2 hari nih, terus medianya nih lagi masalah. Pak Bambang di sekretariat ini langsung. Iya, Iya. Pak Bambang di sekretariat. Oh, rata-rata berarti pakai first media kita ya? Kayaknya kebanyakan gitu ya. Roland juga ya? Iya.